Semua sehat kan? Nah, sebelum kita memulai ibadah kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Bagaimana? Semua sudah siap untuk beribadah? Nah, kalau kakaknya sama adiknya belum bangun, ayo dibangunin. Ayo kak, kita beribadah. Ayo deh kita beribadah memuji Tuhan. Ini hari Minggu, kita beribadah yuk. Kita menonton ibadah online GKP Bandar Lampung yuk gitu. Nah, jadi anak-anak, sebelum kita memulai ibadah kita awali, kita bernyanyi dari lagu Selamat Pagi Bapak. Sebelum kita memulai ibadah kita ambil dengan duduk yang manis, kita memulai berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami ucapkan Bapa, di mana di pagi hari ini Tuhan masih memberkati kami, Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan panjang umur Bapa, secara khusus buat anak-anak kami yang pada saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, semua karena kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kau tetap memberi yang terbaik Bapa, sehingga di pagi hari ini Kau masih mengizinkan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa yang baik, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga akhir, Roh Kudus Tuhan selalu menyertai kami, sehingga kami, guru-guru sekolah minggu dan tim IT Bapa, bisa melakukan ibadah kami sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah buka nih ibadah kita dengan doa dan pujian. Nah sekarang kita mau lebih semangat lagi, kita mau bernyanyi tapi menggunakan gerakan. Kita mau nyanyi lagu Big or Small, semuanya harus bangkit berdiri. Pasukan Kristus, siap! Sekali lagi, pasukan Kristus, siap! Big or Small. Tuhan
kita mau lanjutin ibadah kita karena kita di sini semuanya adalah anak Allah Bapa. Kita patut berbangga punya Bapa yang luar biasa. Nah, untuk itu kita mau angkat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa.
Yuk sama-sama kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucapkan terima kasih Bapa atas segala penyertaan kebaikan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan juga kami mengucapkan terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga pertengahan. Dan sebentar lagi Bapak kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya memberkati adik-adik sekolah minggu dan guru sekolah minggu. Biarlah kami boleh mendengarkan firman dengan penuh hikmat, sehingga setiap firman yang kami renungkan itu boleh menjadi kekuatan baru bagi kami. Terima kasih Bapak yang baik, berfirmanlah karena kami pun siap merenungkannya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Hari ini Kak Devita akan men-sharingkan sebuah firman yang berjudul Aku Milik Pusaka Allah. Sebelum itu yuk sama-sama ambil Alkitabnya, karena kita mau baca Alkitab lebih dulu ya. Alkitab pada hari ini kita buka dari Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Yuk kita baca sama-sama ya. Dalam perikop, berkat Tuhan pangkal selamat. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ya, sekian baca firman kita pada minggu hari ini. Nah, sekarang tema kita minggu ini itu adalah Aku Milik Pusaka Allah. Sebelumnya Kak Devita mau tanya nih, siapa di antara adik-adik sekolah minggu yang tahu arti pusaka? Nah, apa? Oh iya, bener banget. Jadi, arti pusaka itu adalah sesuatu yang bernilai atau berharga. Biasanya nih, orang-orang memiliki barang pusakanya itu berbeda-beda. Sama kayak adik-adik semua. Pasti adik-adik sekolah minggu punya kan suatu barang berharga atau barang bernilai. Nah, contohnya nih Kak Devita punya. Biasanya ada orang yang menjadikan uang sebagai barang berharga karena uang ini memiliki nilai yang sangat tinggi. Selanjutnya, ada juga nih yang menjadikan gelang, kalung, cincin, biasanya mama-mama di rumah ya, yang menjadikan perhiasan sebagai barang pusakanya. Nah, selanjutnya yang gak kalah ngetren nih saat ini adalah handphone. Nah, sekarang handphone, hampir semua orang itu menjadikan handphone sebagai barang pusakanya. Karena dari handphone bisa belanja, dari handphone kita bisa bermain games, dari handphone kita bisa belajar menggunakan aplikasi Zoom. Bahkan dari handphone juga kita bisa ikut beribadah, ya kan, lewat YouTube. Nah, biasanya adik-adik untuk mendapatkan barang-barang berharga yang tadi Kak Devita sebutkan, kebanyakan orang itu suka mengorbankan sesuatu, atau bahkan untuk menjaganya mereka itu menyimpan barang-barang berharga dengan sangat baik. Kalau kita lihat nih, pernah nggak adik-adik lihat mama atau papanya menjemur uang di teras rumah, atau melihat mamanya menyimpan gelang atau kalung di kotak sampah? Ayo, ada yang pernah lihat? Pasti nggak pernah. Karena apa? Karena barang-barang tersebut adalah barang-barang yang berharga, makanya baik perhiasan maupun uang akan disimpan di tempat yang aman, di tempat yang terbaik. Begitu pula dengan handphone adik-adik. Nah, Kak Devita tanya, ada nggak yang pernah ngeliat orang megang handphone terus dibanting-banting seperti ini, dilempar-lempar? Ada yang pernah lihat? Nggak pernah. Pasti handphonenya dijaga baik-baik, handphonenya dicas supaya isi baterainya terus full. Bahkan bukan cuma adik-adik, tapi Kak Devita juga sering menabung, sengaja nggak jajan, menyisihkan uangnya untuk bisa beli kuota agar HP-nya bisa digunakan. Itu semua adalah pengorbanan. Ternyata adik-adik, sama seperti Tuhan, hidup kita juga ternyata berharga di mata Tuhan. Hidup kita ternyata juga adalah pusaka kepunyaan Allah. Nah, gimana sih Kak contohnya? Kok kita bisa tahu kalau hidup kita ini berharga, hidup kita ini pusaka milik Allah? Buktinya yang paling nyata adalah sama seperti adik-adik sekolah minggu, orang tua, kakak-kakak sekolah minggu yang rela berkorban demi menyediakan tempat terbaik bagi barang berharganya. Begitu pula dengan Tuhan Yesus yang telah rela mati di kayu salib,
terus mengalami penyiksaan, mati, bangkit, dan naik kembali ke surga. Itu tujuannya untuk apa? Untuk menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. Adik-adik sekolah minggu sekarang udah tahu kan kalau kita adalah milik pusaka Allah, sehingga adik-adik gak boleh lagi merasa takut, gak boleh lagi merasa gelisah, gak boleh lagi merasa sedih. Kenapa? Karena kita tahu ketika hidup kita sudah menjadi milik Allah, maka segala sesuatunya akan berjalan sangat indah. Tuhan akan selalu menyertai hidup Kak Devita, menyertai hidup adik-adik sekolah minggu, karena hidup kita adalah berharga. Apapun bentuk tubuh kita, mau dia keriting, lurus, hitam rambutnya, maupun rambutnya kebule-bulean, kulitnya putih, kulitnya hitam, matanya besar, matanya kecil, apapun bentuknya, hidup kita ini berharga karena hidup kita milik pusaka Allah. Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Nah, adik-adik sekolah minggu sama nih, akhir-akhir ini bukan cuma adik-adik doang, tapi beberapa mungkin orang dewasa juga sudah mulai seperti itu, kecanduan main handphone. Nah, sehingga apa? Handphone terus yang dilihat, membuat jarak antara kita dan Tuhan itu semakin berjarak. Kita jadi semakin lupa, kita semakin jauh dengan Tuhan dan justru semakin dekat dengan HP. Padahal kita tahu bahwa kita ini kepunyaan Allah. Seharusnya kalau kita tahu kita ini milik Allah yang pusaka, kita juga harus semakin dekat dengan Tuhan. Dengan cara seperti apa? Rajin baca firman, rajin berdoa, rajin beribadah. Gak apa-apa Kak Devita, boleh gak sih kami main games, main handphone? Boleh sih deh, gak apa-apa, gak masalah kalau adik-adik mau main games, mau main Instagram, main TikTok. Tapi semuanya ada batasnya, perlu dibatasi, jangan terlalu sering. Coba kita sama-sama belajar mulai dari minggu ini untuk mengurangi waktu kita bermain handphone dan mulai semakin intim dan semakin dekat dengan Tuhan. Dengan cara kita rajin berdoa, membaca firman, rajin beribadah, rajin belajar, supaya kita boleh semakin dekat dengan Tuhan. Adik-adik, ada nih sebuah lagu, adik-adik pasti tahu kan lagunya, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Nah, apapun kita saat ini, apapun bentuk kita, apapun permasalahan kita saat ini, kita nggak usah takut, kita nggak usah sedih, karena kita boleh percaya bahwa kita ini milik Kristus dan Tuhan Yesus itu sayang sama kita. Jadi adik-adik, jangan patah semangat walaupun akhir ini kondisi corona masih belum pulih, masih adik-adik masih sedih nggak bisa sekolah, bahkan ada yang udah lulus nih, udah mau SMP, udah mau SMA tanpa ketemu sama teman-temannya. Dan kita nggak hampir 1 tahun nih nggak sekolah minggu bareng, itu nggak usah sedih, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Karena ingat, kita adalah milik pusaka Allah. Oke adik-adik? Nah sekarang kita mau akhiri renungan hari ini. Sebelumnya kami guru-guru sekolah minggu juga mengucapkan terima kasih kepada Amang dan Inang yang telah mendampingi anak-anak sekolah minggu hampir 1 tahun ini. Kiranya orang tua atau Amang Inang boleh terus mendukung kami guru-guru sekolah minggu lewat partisipasi adik-adik sekolah minggu dalam mengikuti ibadah setiap minggunya. Terima kasih. Yuk sama-sama kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur bahwa kami memiliki Allah luar biasa seperti Engkau. Engkau sangat sayang kepada kami Bapa, bagaimanapun bentuk dan rupa kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang begitu luar biasa, yang menyediakan segala sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kami. Biarlah Bapa, Kau ajarkan kami untuk boleh selalu mengerti, memahami Engkau, dan kami boleh selalu belajar untuk semakin dekat dengan Engkau. Terkhusus untuk adik-adik sekolah minggu dan kami Bapak guru sekolah minggu di tengah perkembangan zaman yang boleh semakin pesat majunya, biarlah Bapak Kau boleh tetap bersama-sama dengan kami, biarlah firman-Mu boleh terus melangkah bersama-sama melangkah dalam kehidupan kami, sehingga dalam menghadapi kehidupan kami ke depan kami boleh tetap mengandalkan Tuhan saja. Bapak yang baik, Kau juga memberkati orang tua yang mendampingi, biarlah Bapak
orang tua kami dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang selalu sertai mereka, biar mereka boleh menjadi kekuatan bagi anak-anak sekolah minggu, menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami ke depan. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah doa ucapan syukur kami, biarlah Bapak firman ini boleh mengatakan dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, untuk ayat hafalan minggu depan itu diambil dari Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat 4 bunyinya, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah adik-adik, jangan lupa ya video ayat hafalannya dikumpulkan ke grup sekolah minggu GKPI Bandar Lampung. Kami guru-guru sekolah minggu akan selalu mendukung karya adik-adik. Selamat hari Minggu, Shalom. Nah, bagaimana anak-anak firman yang dibawakan kakak Jemita tadi? Itu harus dijalankan karena Yesus sudah sayang sama kita dan kita juga harus sayang kepada Yesus. Jadi sebagai anak-anak Tuhan harus tetap ingat kepada Tuhan Yesus. Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita angkat pujian sayang disayang. Nanti diberikan kepada orang tua dan orang tua yang akan memberikan kepada guru-guru sekolah minggu di gereja. Terima kasih semuanya. Adik-adik, tidak terasa ibadah kita sebentar lagi mau selesai nih. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita dengan doa, kita mau angkat satu lagu pujian lagi, yaitu Yesus Kekasih Jiwa. Dosaku
bersyukur Bapa. Terus Bapa untuk adik-adik kami ya Bapa, dalam mereka masing-masing Bapa, memberkati kesehatan mereka Bapa, memberkati pertumbuhan mereka Bapa, memberkati sekolah mereka Bapa, memberkati pendidikan mereka ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau berikan mereka kepintaran Bapa dalam sekolah mereka Bapa, agar sekolah mereka Bapa bisa berjalan dengan baik tanpa kuras apapun ya Bapa. Kau juga memberkati kedua orang tua kami Bapa, dimanapun mereka berada ya Bapa, yang telah mendampingi kami Bapa dalam sekolah kami, dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Kami punya kesehatan Bapa, kami punya umur yang panjang Bapa. Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka yang mereka lakukan Bapa setiap harinya. Kau jauhkan Bapa mereka dari segala mara bahaya Bapa, agar kedua orang tua kami Bapa masih bisa membimbing kami dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Tuhan, di sini juga Tuhan kami berdoa Bapa untuk kami Bapa, guru sekolah ibu dan tim IT. Kau memberkati setiap pribadi lepas pribadi Bapa dari kami ya Bapa, setiap pekerjaan kami Bapa, setiap pelayanan kami boleh kami kerjakan ya Bapa, setiap pendidikan yang boleh kami tempuh Bapa, kau memberkati kami semua ya Bapa, agar apa yang boleh kami kerjakan Bapa, apa yang boleh kami lakukan setiap hari Bapa, itu bisa menyenangkan hatimu Bapa dan untuk kebaikan hidup kami ya Bapa. Tuhan, di sini Tuhan kami juga ingin berdoa Bapa untuk pandemi yang berat terjadi di dunia ini Bapa, terkhususnya untuk Bandar Lampung ini Bapa. Engkau tahu Tuhan, pandemi ini masih ada ya Bapa. Kami yang percaya Bapa mujizat makan turun akan atasmu Bapa untuk kami ya Bapa, anak-anak yang percaya Bapa, agar kami Bapa bisa berkumpul, agar kami bisa melakukan aktivitas tanpa poros apapun Bapa, tanpa sakit ya Bapa. Tuhan, di sini Tuhan kami banyak permohonan Bapa yang boleh kami inginkan Bapa. Kau maha tahu, Kau maha mengerti Bapa yang menjadi kebutuhan kami ya Bapa. Kami akan percaya Bapa bahwa kami akan waktu yang terbaik untuk melalui kami ya Bapa. Ini kami ya Tuhan, ibadah kami telah selesai Bapa. Ampunkan Bapa segala dosa dan perbuatan kami, agar kami layak menerima segala berkat dari dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah dan persekutuannya dengan Roh Kudus selalu menyertai kita saat ini, esok dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Walaupun kita bertemunya hanya seminggu sekali, tapi sama Tuhan Yesus kita bertemunya tiap hari. Semuanya harus tetap semangat walaupun dari rumah. Dan akhir kata kita ucapkan Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa yang sayang kepada anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Shalom kakak guru sekolah minggu, ini orang tua dia. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Terima kasih. Shalom Inang dan kakak guru sekolah minggu, selamat hari Minggu. Ini hafalan Venita. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Terima kasih. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Kisah para Rasul
1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Amin. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Terima kasih. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin.